Semuanya, perkenalkan namaku Yolanda Arwan, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, program studi Pendidikan Kimia. Di video ini, saya akan menjelaskan bagaimana Pancasila sebagai sistem etika. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila. Adapun poin-poin penting yang dimuat di dalam video ini, yang pertama adalah pengertian etika, kedua aliran-aliran etika, ketiga sumber-sumber etika, keempat, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Kelima, tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Keenam, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Dan yang terakhir, tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama adalah pengertian etika. Etika ialah ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Dalam artian ini, etika dikaitkan kepada kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik kepada diri sendiri ataupun pada masyarakat. Pada dasarnya, etika memiliki makna yang sama dengan moral. Yang kedua adalah aliran-aliran etika. Pada poin ini, aliran-aliran etika dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah etika keutamaan atau etika kebajikan, kedua etika teleologis, ketiga etika deontologis. Etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika teleologis adalah teori yang menyatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Aliran etika yang ketiga adalah aliran deontologis, adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hasil yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Yang ketiga adalah sumber-sumber etika. Pada bagian ini, sumber-sumber etika dibagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama adalah sumber historis, yang kedua sumber sosiologis, dan yang ketiga adalah sumber politis. Sumber historis pada Orde Lama ialah Pancasila sebagai sistem etika, di mana nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan ke dalam sistem etika. Tapi walaupun begitu, nilai-nilai moral Pancasila sebenarnya sudah diterapkan ke dalam kehidupan bermasyarakat pada orde tersebut. Yang kedua adalah Orde Baru. Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4 atau pedoman, penghayatan, dan pengalaman Pancasila, dan diinstitusionalkan kembali ke dalam BP7 atau Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Sumber sosiologis dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat etnik di Indonesia. Salah satunya masyarakat suku Minangkabau, di mana mereka bermusyawarah dengan berprinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat, di mana kepercayaan masyarakat Minangkabau sesuai dengan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sumber etika yang ketiga adalah sumber politis. Di dalam norma-norma dasar, tiap penyusunan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus berdasarkan Pancasila secara etik. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang bersifat abstrak, sementara perundang-undangan bersifat konkret. Yang keempat, urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Ada beberapa problem yang dihadapi bangsa Indonesia terkait Pancasila sebagai sistem etika, antara lain masih banyaknya kasus korupsi, aksi terorisme yang mengatasnamakan agama, ketidakadilan dalam hak asasi manusia, kesenjangan antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, banyak orang yang tidak bersedia membayar pajak, di mana semua problem tadi memperlihatkan betapa penting dan mendesaknya peran serta kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena dapat menjadi tuntutan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan kelima, alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika diperlukan dalam kehidupan bernegara karena dapat mengatur sistem penyelenggaraan negara. Ada beberapa alasan kenapa Pancasila diperlukan sebagai sistem etika di negara kita. Alasan pertama, karena generasi muda yang tidak mendapatkan fasilitas pendidikan karakter yang memadai. Oleh karenanya,
Pancasila sebagai sistem etika diperlukan sejak dini, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah. Alasan kedua, karena kurangnya rasa kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Pancasila diperlukan sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib membayar pajak secara sadar, memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Selanjutnya pada poin ke-6 yaitu argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika yang dibagi ke dalam 3 pemerintahan. Yang pertama pada Orde Lama. Pada Orde Lama sebenarnya tidak dapat dikatakan bahwa pemerintahan di Orde Lama telah mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan terdapat tudingan dari pihak Orde Baru yang mengatakan bahwa pemilihan pada Orde Lama dianggap terlalu liberal karena pemerintahan pada zaman Insinyur Soekarno menganut sistem demokrasi terpimpin yang cenderung otoriter. Yang kedua, pada Orde Baru telah muncul konsep manusia Indonesia seutuhnya cerminan manusia yang berperilaku dan berakhlak sesuai dengan nilai Pancasila. Dan pada era reformasi, sistem etika Pancasila tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun dengan seiringnya berjalan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan. Yang terakhir, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, tantangan pada Orde Lama. Sikap otoriter dalam pemerintah yang tercermin dalam penyelenggara negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal ini tidak sesuai dengan sistem etika Pancasila yang mana menonjolkan semangat musyawarah untuk bermufakat. Yang kedua, tantangan pada Orde Baru mengenai NKK atau nepotisme, kolusi, dan korupsi yang kita tahu NKK ini jelas merugikan negara. Hal ini jelas tidak sesuai karena NKK hanyalah menguntungkan bagi beberapa pihak saja. Yang ketiga, tantangan pada era reformasi, yaitu berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral, seperti munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak beberapa orang dengan mengatasnamakan kebebasan dalam berdemokrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.